Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kembali kita bertemu di dalam ibadah keluarga Bajem Surya Kasih Tembilahan. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18. Jika kita semua sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami, pada saat ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan pemeliharaan-Mu yang masih Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih dapat kami hirup dan kami hembuskan, dan kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan dapat menjadi pelita dan suluh di dalam kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk hamba yang akan memberitakannya. Bimbinglah hamba ya Tuhan, agar apa yang hamba perkatakan itu seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18 demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Ini adalah bagian di mana Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan menariknya, jika kita hendak memahami firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, maka kita harus membaca pasal sebelumnya, yaitu pasal yang ke-9, di mana Yesus di dalam perjalanan pelayanannya
ia menyembuhkan orang buta sejak dari lahir, dan kemudian ia ditentang oleh orang-orang Farisi dan terjadi sebuah kontroversi yang luar biasa. Dan di dalam kontroversi itu, di pasal yang ke-10 kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang apa yang terjadi dan bagaimana ia menjelaskan tentang dirinya sendiri yang adalah Mesias dan Allah yang 100% manusia dan 100% Allah hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah bagi setiap manusia. Oleh karena itu Yesus katakan kepada orang-orang Farisi di dalam kontroversi yang sedang terjadi bahwa ia adalah gembala yang baik. Dan di dalam pembacaan kita ia menjelaskan bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu berlari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Dan dikatakan di ayat 13, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Lalu Yesus menegaskan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang Yesus katakan, Yesus hendak menegaskan bahwa ia adalah gembala yang baik, ia adalah Mesias yang tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Bahkan melalui pernyataannya Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik karena ia rela untuk memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya hanya untuk menebus kesalahan dan dosa seluruh umat manusia. Karena itu ia tegaskan bahwa ia berbeda dengan yang dinamakan gembala upahan atau orang-orang Farisi yang dalam perjalanan pelayanannya mereka melayani seturut dengan upah yang diterimanya, bukan dengan kehendak Allah Bapa yang mengutus mereka. Oleh karena itu Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, khususnya orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada pada saat itu, bahwa seorang gembala yang baik itu akan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa yang di sorga. Yaitu apa? Yaitu adalah memberikan diri, memberikan nyawa untuk menghadirkan damai sejahtera di mana Tuhan menempatkannya. Dan melalui firman ini kita merenungkan tentang tema gereja yang memberi diri. Sebagaimana yang kita pahami bahwa gereja itu adalah anggota tubuh Kristus. Kita percaya Kristus adalah sang gembala dan kita adalah gembala-gembala yang mengenal suaranya. Sehingga sebagai gembala yang mengenal suaranya, maka kita terpanggil untuk mengikuti apa yang Kristus lakukan di tengah-tengah dunia. Dan dalam firman ini kita melihat apa yang Kristus lakukan adalah melakukan kehendak Allah Bapa yang di sorga. Sehingga dalam firman Tuhan di hari Minggu yang lalu dikatakan ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan ia berbincang dengan muridnya, ia katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah Bapa yang di surga. Oleh karena itu, dengan demikian kita mengetahui bahwa panggilan Yesus adalah melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Dan sebagaimana sang gembala melakukan kehendak Allah di tengah-tengah dunia, sebagai domba-domba yang mengenal suaranya, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan apa yang Allah kehendaki di tengah-tengah dunia. Dan apa yang Allah kehendaki di tengah-tengah dunia ini adalah menghadirkan
kasih dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Dan ketika kita melihat bahwa Allah begitu mengasihi ciptaan sehingga ia mau menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya, maka sebagai gereja kita pun harus mau memberi diri untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Bukan hanya di dalam persekutuan, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana gereja itu berada. Dan kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, di mana Yesus berani untuk mengorbankan diri untuk menyatakan kasih Allah dan damai sejahtera hadir di tengah-tengah dunia, maka gereja pun diajak untuk menjadi gereja yang berani. Berani dalam hal apa? Berani memberikan diri, memberikan pelayanan bagi dunia di mana gereja itu berada. Dan di dalam masyarakat di mana kita berada, yaitu Tembilahan, kita pun dipanggil untuk memberikan diri kita, memberikan pelayanan kita bagi masyarakat yang ada di tengah-tengah lingkungan kita. Sehingga ketika kita memberikan diri, menyatakan pelayanan bagi masyarakat di tengah-tengah lingkungan kita berada, maka kehadiran gereja itu bukan hanya hadir secara fisik, tetapi gereja bisa hadir dan bermakna bagi lingkungan di sekitarnya. Dan itulah yang Allah mau, di mana kita sebagai pengikutnya dapat menjadi orang-orang yang bermakna dimanapun Tuhan menempatkan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan untuk dapat mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan kita, yaitu adalah memberikan diri untuk melakukan kehendak Tuhan dan menciptakan damai sejahtera di mana Tuhan menempatkan kita. Kalau kita berefleksi di dalam persekutuan Bajang Surya Kasih Tembilahan, mencari orang yang mau memberikan diri dengan tulus untuk pelayanan itu cukup sulit ditemukan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman pada malam hari ini kita diingatkan bahwa sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita harus mau memberikan diri untuk pelayanan. Kita memberikan diri untuk membangun persekutuan, dan ketika persekutuan kita sudah terbangun, kita pun mau memberikan diri untuk melayani, bahkan menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan masyarakat Tembilahan di mana kita berada. Kiranya Tuhan mau memampukan kita untuk dapat memberikan diri, melakukan kehendak-Nya, dan juga menciptakan damai sejahtera dimanapun kita ditempatkan. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.